Sebenarnya, agama apa yang ada pertama kali berkembang di Nusantara? Agama yang paling awal berkembang di Nusantara adalah agama Kapitayan. Sebuah kepercayaan yang memuja sesembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa atau kosong. Orang Jawa atau Sunda wiwitan mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, tan kena kinaya ngapa, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, supaya bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To, yang bermakna daya gaib, yang bersifat adi kodrati tunggal. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunda kuno, juga Melayu kuno, kata Taya artinya kosong atau hamba, namun bukan berarti tidak ada. Ini adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Tan kena kinaya ngopo, sesuatu yang tidak bisa dilihat, juga tidak bisa diangan-angankan seperti apapun. Ia ada, tetapi tidak ada. Lalu, bagaimana dasar pemahaman ajaran tersebut? Dalam sistem ajaran Kapitayan yang begitu sederhana, Sang Hyang Taya tidak bisa dikenali kecuali muncul dalam bentuk kekuatan gaib yang disebut Tu. Tu adalah bahasa kuno yang artinya benang atau tali yang menjulur. Tu inilah yang dianggap sebagai kemungkinan pribadi Sang Hyang Taya. Tu kemudian diketahui mempunyai sifat utama, yaitu sifat baik atau positif, dan sifat tidak baik atau negatif. Yang baik bersifat terang, dan yang tidak baik begitu gelap, namun dalam satu kesatuan. Tu yang baik disebut Tuhan, dan tu yang tidak baik disebut hantu. Tu bisa didekati ketika dia muncul di dunia dalam sesuatu yang terdapat kata-kata tu, seperti kata watu, tugu, tunggak, tunggul, tuban, dan lain sebagainya. Dan yang menyiratkan adanya kekuatan gaib dari itu yang bersemayam, biasanya orang-orang memberikan sesajen. Dalam menyebarkan agama Islam, apakah para wali songo mengadopsi Kapitayan? Memang Kapitayan ini diadopsi oleh wali songo untuk menyebarkan Islam. Karena selama 850 tahun, Islam tidak bisa masuk pada kalangan pribumi yang mayoritas penganut Kapitayan. Karena apa? Karena para saudagar Muslim Arab yang belum paham ilmu tafsir dan takwil Al-Quran secara lengkap menceritakan bahwa Allah itu duduk di singgasana yang bernama Arsy. Orang-orang pribumi yang memahami Kapitayan tidak bisa menerima logika seperti itu. Bagaimana Tuhan duduk? Itu kan sama seperti manusia. Lalu, prinsip ajarannya bagaimana? Dalam ajaran Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti Hindu dan Buddha. Pada zaman Wali Songo, prinsip dasar Kapitayan dijadikan sarana untuk berdakwah dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa Sang Hyang Taya adalah Laisa Kamit Selihi Sayun, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang artinya sama dengan tan kena kina yang apa. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, juga tidak bisa diangan-angankan seperti apapun. Wali Songo juga menggunakan istilah sembahyang dan tidak memakai istilah sholat. Sembahyang adalah menyembahyang, disanggar, tapi bentuk sanggar Kapitayan kemudian diubah menjadi seperti langgar-langgar, kemudian dilengkapi oleh beduk. Ini pun diadopsi dari Kapitayan. Tentang ajaran ibadah tidak makan tidak minum dari pagi hingga sore diistilahkan dengan syaum, karena masyarakat tidak mengerti tapi menggunakan istilah upawasa yang kemudian berubah menjadi puasa. Orang-orang dahulu jika ingin masuk Islam cukup mengucapkan syahadat. Setelah itu selamatan pakai tumpeng. Jadi Kapitayan selalu menyeleksi atas semua yang masuk.
Jangan harap bisa diterima oleh Kapitayan bila ada agama yang Tuhannya berwujud seperti manusia. Karena alam bawah sadar mayoritas masyarakat Nusantara akan menolak. Hindu pun ketika masuk ke Nusantara juga diseleksi. Ajaran Hindu yang paling banyak pengikutnya waktu itu adalah Waisnawa, pemuja Wisnu. Namun, karena terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Wisnu bisa muncul dalam sosok manusia, akhirnya ajaran itu habis tergusur. Digantikan ajaran Siwa yang berpandangan bahwa Tuhan tidak bisa berwujud sebagaimana manusia. Kata kejawen secara gramatika kebahasaan sudah salah. Dalam bahasa Jawa tidak ada. Sebetulnya kejawen diberikan kepada kelompok hasil reformasi yang dilakukan oleh Syekh Lemah Abang di daerah pedalaman. Reformasi dari masyarakat Kawulo yang artinya budak menjadi masyarakat merdeka sehingga menimbulkan konflik dengan elit Kesultanan Demak. Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar membentuk banyak sekali desa Lemah Abang di daerah Banten sampai dengan ujung timur Jawa. Para pengikut Syekh Lemah Abang umumnya menentang tradisi ritual dan fikih Kesultanan Demak. Dalam buku Negara Kertabumi disebutkan bahwa Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar pernah tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Oleh karena itu, pemahaman dia terhadap sistem kekuasaan banyak terpengaruh oleh sistem kekuasaan Baghdad. Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar sebetulnya kelahiran Persia atau Iran dan merupakan ulama sufi keturunan Nabi. Ketika balik ke Nusantara, dia melihat realita Kesultanan Demak yang masih meneruskan pola kekuasaan Majapahit. Jika ada masyarakat yang akan datang menghadap sultan atau raja, diharuskan menyembah dulu, yang oleh Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang dianggap tidak benar. Sebab ketika Syekh Siti Jenar menghadap sultan maupun raja, dia tetap dengan posisi berdiri, tidak menyembah. Dan sejak itu, dia melarang masyarakat menyembah jika menghadap sultan. Jauh sebelum era perhitungan Masehi dimulai, khususnya di tanah Jawa, sudah ada suatu keyakinan pada keesaan Tuhan. Para leluhur kita dulu sudah sadar diri, jauh sebelum agama baru yang diimpor dari Timur Tengah, India, dan Cina hadir di Nusantara. Beliau merasa bahwa keyakinan itu adalah dipercaya dan dilakukan ajarannya, bukan menjadi bahan perdebatan atau malah dicarikan eksistensinya, lalu menjadi sumber pertikaian dan peperangan. Oleh sebab itu, nenek moyang orang Jawa sudah membekali dirinya dengan pengetahuan tentang zat atau kenyataan tertinggi, serta tentang bagaimana bisa menemukannya.